Matahari sore itu bersinar lembut, menyepuh permukaan rumah joglo megah di pinggiran kota dengan warna keemasan yang menawan. Bagi Dinda, bangunan itu bukan sekadar tumpukan kayu jati kuno dan ukiran yang rumit, melainkan simbol dari babak baru kehidupannya yang penuh harapan. Di samping Nia, Aris menggenggam jemarinya dengan erat, memberikan kehangatan yang membuat kegelisahan kecil di hati Dinda menguap seketika. Hari ini adalah hari pertama mereka menetap secara permanen di kediaman besar milik keluarga Aris. "Kamu siap, sayang?" tanya Aris dengan suara rendah yang menenangkan. Senyumnya selalu menjadi pelabuhan bagi Dinda. Dinda mengangguk mantap. "Selama ada kamu, aku siap tinggal di mana saja, Mas. Apalagi ibu sudah sangat baik membolehkan kita tinggal di sini." Pintu kayu besar yang dihiasi ukiran naga dan bunga melati itu terbuka perlahan sebelum mereka sempat mengetuk. Di ambang pintu, berdirilah Ibu Ratna. Sosoknya tampak begitu bersahaja namun berwibawa, mengenakan kebaya kutu baru berwarna ungu tua dengan rambut yang disanggul rapi tanpa celah. Ibu Ratna merentangkan kedua tangannya. Wajahnya yang awet muda, meski usianya sudah memasuki kepala 6, memancarkan aura ketenangan yang luar biasa. "Selamat datang di rumah, anak-anakku," sapa Ibu Ratna. Suaranya halus, seperti gesekan sutra, namun memiliki penekanan yang membuat siapapun akan terpesona sekaligus segan. Ia segera memeluk Dinda dengan erat, memberikan aroma melati yang begitu kuat, aroma yang seolah-olah sudah meresap ke dalam pori-pori dinding rumah ini. Malam harinya, suasana rumah terasa begitu hangat. Meja makan kayu panjang itu dipenuhi dengan berbagai hidangan tradisional yang menggugah selera. Cahaya lampu gantung yang temara memberikan kesan klasik yang sangat kental. Tidak ada tanda-tanda keanehan sedikit pun. Semuanya tampak seperti potret keluarga bahagia yang diimpikan oleh setiap orang. "Dinda," puji Ibu Ratna sambil meletakkan sepotong ayam ke piring menantunya. "Ibu sangat senang kamu akhirnya di sini. Rumah ini sudah terlalu lama merasa sepi. Kehadiranmu akan membawa kesegaran baru bagi keluarga kami." "Terima kasih, Bu. Dinda juga sangat bahagia bisa belajar banyak hal dari Ibu," jawab Dinda dengan tulus. Ia merasa sangat beruntung. Banyak cerita di luar sana tentang ketegangan antara mertua dan menantu. Namun, Ibu Ratna adalah pengecualian. Beliau sangat perhatian, lembut, dan seolah-olah menganggap Dinda sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah makan malam usai, Ibu Ratna mengajak Dinda ke dapur. Di sana, di atas meja marmer yang dingin, telah tersedia sebuah gelas kristal kecil berisi cairan bening yang aromanya sangat segar. Mirip dengan embun pagi yang bercampur dengan wangi banggobunggan yang sulit dikenali. "Ini adalah tradisi keluarga kita, Dinda. Setiap perempuan yang masuk ke rumah ini harus meminum sari kebugaran ini sebelum tidur. Ini adalah resep turun-temurun dari nenek moyang ibu," ujar Ibu Ratna sambil menyerahkan gelas itu. Dinda sempat ragu sejenak. Namun, melihat tatapan mata Ibu Ratna yang begitu penuh kasih, serta Aris yang mengangguk dari kejauhan, Dinda akhirnya meminum cairan itu hingga habis. Rasanya sejuk, menyegarkan kerongkongannya, dan seketika memberikan rasa kantuk yang nyaman. "Pintar sekali. Sekarang, pergilah beristirahat. Kamar kalian sudah Ibu siapkan dengan sangat spesial," ucap Ibu Ratna sambil mengelus pipi. Dinda dengan punggung tangannya yang terasa sedingin es. Kamar mereka terletak di sayap timur rumah, sebuah ruangan luas dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang rimbun. Aris sudah terlelap lebih dulu karena kelelahan setelah seharian mengatur barang-barang. Dinda merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk yang terbuat dari bahan terbaik. Ia merasa sangat tenang. Segala kekhawatiran tentang memulai hidup baru di rumah mertua hilang sepenuhnya. Namun, tepat ketika jam dinding besar di ruang tengah berdenting sebanyak 12 kali, suasana hati Dinda berubah tanpa alasan yang jelas. Hawa di dalam kamar mendadak menjadi sangat dingin, melampaui dinginnya pendingin ruangan. Dinda merasa tubuhnya sangat berat, seolah-olah tertahan oleh beban yang tidak terlihat. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana kamar yang tadinya harum melati kini perlahan berubah menjadi aroma yang sangat janggal, sesuatu yang berbau seperti tanah basah yang tertutup lumut, atau seperti ruang bawah tanah yang tidak pernah tersentuh. Sinar matahari selama puluhan tahun. Dinda mencoba membuka matanya, namun kelopaknya terasa seperti direkatkan. Di tengah keheningan malam, ia mendengar suara yang sangat lirih. Tik tik tik, itu adalah suara tetesan air. Dinda mengira mungkin ada atap yang bocor, namun ia merasa tetesan itu jatuh tepat di tengah dahinya. Rasanya dingin, kental, dan sangat tidak menyenangkan. Tetesan itu perlahan mengalir turun ke pangkal hidungnya, lalu berhenti tepat di bibirnya. Anehnya, meskipun ia merasa tidak nyaman, ia tidak mampu menggerakkan satupun otot di tubuhnya untuk menghindar.
dalam keadaan kaku itu. Dinda merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan sudut plafon. Rasa nyaman yang ia rasakan sepanjang hari tadi mendadak runtuh, digantikan oleh naluri yang berbisik bahwa keindahan di rumah ini hanyalah sebuah selaput tipis yang menutupi sesuatu yang sangat kelam di bawahnya. Air itu terus jatuh, satu persatu, membawa rasa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Dinda ingin berteriak memanggil Aris, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa pasrah membiarkan cairan misterius itu membasahi wajahnya. Sementara di luar sana, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon besar yang tampak seperti tenggen-tenggen hitam yang mencoba merengkuh rumah itu ke dalam kegelapan. Yang lebih dalam, pagi hari menyapa dengan cahaya yang menembus celah gorden sutra di kamar Dinda saat terbangun. Ia merasakan kepalanya luar biasa berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menekan pelipisnya. Ia menyentuh dahinya, teringat akan sensasi tetesan air semalam. Namun, saat ia berkaca, kulit wajahnya tampak sangat halus, bahkan terlalu pucat untuk ukuran orang yang baru saja bangun tidur. Tidak ada bekas air, tidak ada tanda kebocoran di langit-langit. Semuanya bersih, kering, dan tertata sempurna. "Kamu tampak cantik sekali pagi ini, sayang," puji Aris yang baru saja selesai mandi. Ia menghampiri Dinda dan mencium keningnya. "Sepertinya ramuan ibu benar-benar bekerja. Kulitmu jadi terlihat sangat putih, seperti porselen." Dinda memaksakan sebuah senyum, meski di dalam hati ia merasa ada yang salah. "Mas, apa semalam kamu mendengar suara air jatuh? Seperti ada yang bocor tepat di atas bantal kita." Aris tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat tulus. "Mungkin itu hanya mimpi, Dinda. Hujan tidak turun semalam. Lagi pula, ini rumah jati kualitas terbaik. Tidak mungkin ada bocor yang hanya menetes satu-satu seperti itu. Mungkin kamu hanya sedang menyesuaikan diri dengan suasana rumah kuno." Dinda terdiam. Ia ingin mempercayai suaminya, namun rasa kaku di tubuhnya semalam terasa sangat nyata. Ia pun melangkah menuju dapur untuk membantu Ibu Ratna menyiapkan sarapan. Di sana, Ibu Ratna sudah sibuk menata buah-buahan segar di atas meja kayu. Wangi melati kembali menyeruak. Namun kali ini Dinda merasa aroma itu terlalu menyengat, seolah-olah sedang menutupi aroma lain yang berusaha menyeruak keluar. "Tidurnya nyenyak, Cah Ayu?" tanya Ibu Ratna tanpa menoleh. Tangannya dengan lincah mengupas kulit apel menggunakan pisau kecil perak. "Sangat nyenyak, Bu. Hanya saja, Dinda merasa sedikit pusing saat bangun tadi," jawab Dinda hati-hati. Ibu Ratna menghentikan gerakannya. Ia berbalik dan menatap Dinda dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasih, sayang yang meluap, dan sesuatu yang terasa sangat dingin. "Itu hal yang biasa. Tubuhmu sedang menyerap sari-sari kebaikan dari minuman semalam. Untuk mencapai keindahan dan ketenangan yang abadi, memang ada harga yang harus dibayar oleh fisik kita, bukan?" Kata-kata harga yang harus dibayar membuat bulu kuduk Dinda meremang. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Ibu Ratna sudah kembali tersenyum manis dan menyodorkan sepotong apel. Siang harinya, saat Aris pergi ke kota untuk urusan pekerjaan, Dinda memutuskan untuk berkeliling rumah sendirian. Ia ingin mengenal setiap sudut tempat tinggal barunya. Rumah itu sangat luas dengan lorong-lorong panjang yang dihiasi lukisan-lukisan tua anggota keluarga Aris dari masa ke masa. Satu hal yang menarik perhatian Dinda adalah semua perempuan dalam lukisan itu memiliki ciri fisik yang sama. Kulit yang sangat pucat, bibir merah merekah, dan tatapan mata yang tampak kosong. Langkah kaki Dinda membawanya ke bagian belakang rumah, dekat dengan area jemuran yang jarang dikunjungi. Di sana, ia melihat seorang pelayan tua yang sedang mencuci kain-kain putih panjang kain kafan. Pikir Dinda sejenak sebelum ia menepis pikiran buruk itu. Pelayan itu tampak ketakutan saat melihat Dinda mendekat. "Permisi, Bi," sapa Dinda lembut. "Saya Dinda, menantu baru di sini." Pelayan tua itu menjatuhkan kain yang sedang diperasnya. Matanya terbelalak melihat wajah Dinda. Ia bergumam pelan. Suaranya gemetar. "Sudah dimulai. Tetesannya sudah dimulai. Apa maksud Bibi?" Dinda mendekat, mencoba memegang tangan pelayan itu. "Jangan sering berada di bawah kayu penyangga, Neng. Di atas sana bukan sekadar atap," bisik si Bibi dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, suara Ibu Ratna memanggil dari arah beranda, terdengar tegas dan penuh peringatan. "Mbok Sum, selesaikan cucianmu dan segera ke gudang." Pelayan itu segera menunduk dan berlari pergi tanpa menoleh lagi. Dinda berdiri mematung di tengah halaman. Ia menengadah ke arah atap rumah yang tinggi. Di sana, di antara celah-celah kayu jati yang menghitam dimakan usia, ia melihat seekor burung gagak hinggap dan menatapnya dengan mata yang tajam. Sore itu, Dinda menemukan sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak.
Saat ia masuk ke kamar untuk mengambil shawl, ia melihat setitik cairan bening jatuh dari langit-langit tepat ke atas bantalnya yang putih bersih. Ia segera menyentuh cairan itu dengan ujung jarinya. Bukan air biasa. Cairan itu terasa lengket, dingin yang menusuk, dan saat ia mendekatkannya ke hidung, aroma melati yang harum mendadak hilang, digantikan oleh bau anyir yang samar namun sangat memuakkan. Dinda terduduk di pinggir ranjang dengan tubuh gemetar. Ia menyadari bahwa apa yang ia alami semalam bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu di atas sana, di balik plafon kamarnya, yang secara sengaja memberinya makan saat ia terlelap. Kegelapan mulai merayap masuk ke dalam rumah, membawa serta bayang gun-bianggen panjang yang seolah hidup di atas dinding kayu. Dinda berdiri di tengah kamarnya, matanya terpaku pada noda bening di atas bantal yang kini mulai meresap dan menghilang. Namun meninggalkan bau yang terus mengusik penciumannya. Ia tahu ia tidak bisa hanya diam. Rasa penasaran dan ketakutan kini berperang di dalam dadanya, menciptakan debaran yang memburu. Aris belum pulang. Ibu Ratna terdengar sedang mengaji di ruang tengah. Suaranya yang mendayuda menciptakan suasana yang seharusnya damai. Namun bagi Dinda, suara itu terdengar seperti sebuah mantra yang mengunci seluruh penghuni rumah dalam keheningan yang dipaksakan. Dinda keluar dari kamarnya dengan langkah yang sangat berhati-hati. Ia menuju ke ujung lorong, tempat sebuah tangga kayu kecil tersembunyi di balik lemari besar. Tangga itu menuju ke loteng, area yang sejak hari pertama dikatakan Ibu Ratna sebagai tempat penyimpanan barang-barang kuno yang tidak boleh diganggu. Setiap anak tangga yang diinjak Dinda mengeluarkan suara derit yang memilukan, seolah-olah kayu-kayu itu sedang merintih. Udara di atas sana terasa sangat tipis dan berdebu. Saat Dinda mencapai puncak tangga, ia disambut oleh kegelapan yang pekat. Ia menyalakan senter kecil dari ponselnya, membiarkan cahayanya menyapu ruangan yang dipenuhi dengan peti-peti kayu tua dan tumpukan kain putih yang menutupi perabotan. Dinda berjalan perlahan, mencoba menentukan posisi yang tepat di atas kamarnya. Langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah struktur kayu yang tidak biasa di tengah ruangan. Di sana, tepat di atas area yang seharusnya merupakan posisi tempat tidurnya di lantai bawah, terdapat sebuah guci besar yang terbuat dari keramik hitam pekat. Guci itu tidak diletakkan di lantai, melainkan digantung menggunakan rantai-rantai besi yang karatan pada balok kayu atap. Di bawah guci tersebut terdapat sebuah lubang kecil yang sengaja dibuat pada lantai loteng. Dari lubang itulah, setetes demi setetes cairan bening jatuh ke bawah menuju kamarnya. Tangan Dinda gemetar saat ia mendekati guci tersebut. Ia menutup hidungnya karena aroma di tempat itu sangat menyesakkan. Bukan wangi melati, melainkan aroma lembab dan busuk yang sangat tajam. Ia memberanikan diri untuk mengarahkan cahaya senternya ke dalam guci yang terbuka sebagian itu di dalam sana. Ia melihat cairan keruh yang tampak tenang namun sangat dingin. Di permukaan cairan itu, mengapung beberapa helai rambut panjang yang sudah memutih dan potanggen-potanggen kain kafan yang sudah menguning. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang ia lihat di dasar guci melalui air yang jernih namun pekat itu. Sebuah benda yang menyerupai bentuk wajah manusia yang sangat kecil, seolah-olah sedang tertidur dengan tenang. Itu adalah sari kehidupan. Dinda tersentak hebat hingga ponselnya nyaris jatuh. Ia berbalik dan menemukan Ibu Ratna sudah berdiri di ambang pintu loteng. Wajah mertuanya itu tidak tampak marah, melainkan tenang dengan senyum yang sangat tipis. Nyaris tidak terlihat di balik cahaya temaram ibu. "Apa?" Suara Dinda bergetar hebat. Ibu Ratna melangkah mendekat. Langkahnya tidak bersuara sama sekali. "Keluarga kita memiliki rahasia untuk tetap utuh, sayang. Cairan itu adalah air suci yang telah diberkati oleh leluhur. Ia memberikan kekuatan bagi raga yang lemah dan keabadian bagi mereka yang berbakti. Kamu sudah terpilih untuk meneruskannya." "Tapi ini berbau busuk, Bu." "Ini bukan air suci!" seru Dinda. Air mata mulai menggenang di matanya. "Kenapa ini harus diteteskan padaku saat aku tidur?" Ibu Ratna mengusap rambut Dinda dengan lembut. Namun sentuhannya terasa seperti lilitan ular yang dingin, karena raga manusia paling tulus saat ia terlelap. "Kamu, jangan takut. Ini adalah bentuk kasih sayang ibu. Besok, kamu akan merasa jauh lebih cantik dan kuat dari sebelumnya. Sekarang, turunlah. Aris sudah menunggumu untuk makan malam." Dinda turun dengan kaki yang terasa lemas. Di meja makan, Aris tersenyum kepadanya. Namun Dinda melihat ada sesuatu yang aneh pada mata suaminya itu. Mata Aris tampak sedikit berkabut, seolah-olah ia sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang sangat kuat. Malam itu, Dinda tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di samping Aris, menatap lenggit-lenggit kamarnya yang kini terasa seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Ia tahu, kehidupannya yang baik-baik saja telah berakhir. Ia tidak lagi berada di sebuah rumah,
melainkan di dalam sebuah perangkap yang disiapkan dengan sangat rapi oleh orang yang paling ia hormati. Pagi itu, Dinda tidak mampu mengangkat kepalanya dari bantal. Seluruh persendiannya terasa seolah telah berubah menjadi semen yang mengeras. Saat ia mencoba bangkit, rasa mual yang luar biasa hebat menghantam dadanya. Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah sisa makanan semalam, melainkan cairan bening yang sangat kental dan beraroma tanah basah. Ia merangkak menuju cermin di sudut kamar. Jeritan tertahan keluar dari tenggorokannya yang kering. Wajahnya memang tampak sangat putih, namun itu bukan putih yang sehat. Kulitnya terlihat transparan, hingga urat-urat kebiruan di bawah matanya terpancar jelas, seperti akar pohon yang merambat. Yang paling mengerikan adalah bibirnya. Warnanya merah sangat pekat, seolah-olah baru saja mengisap sesuatu yang sangat kental. Padahal ia belum menyentuh riasan apapun. Dinda, kamu belum bangun? Suara Aris terdengar dari balik pintu. Dinda segera menyambar syal untuk menutupi lehernya dan mencoba berdiri tegak. Saat Aris masuk, suaminya itu membawa sebuah nampan berisi bubur dan gelas kristal yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Aku merasa kurang enak badan. Mas, bisik Dinda. Suaranya terdengar parau, seperti ada kerikil di tenggorokannya. Aris meletakkan nampan itu di nakas. Ia menatap Dinda dengan pandangan yang kosong, namun bibirnya tetap tersenyum. Itu karena proses pembersihan ragamu sedang berlangsung, sayang. Ibu bilang, semua kotoran dalam dirimu sedang dikeluarkan. Minumlah ini. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Tidak, Mas. Aku tidak mau minum itu lagi, tolak Dinda tegas sambil mendorong gelas itu. Seketika suasana kamar berubah. Senyum di wajah Aris tidak hilang, namun matanya menatap tajam, seolah-olah ada kepribadian lain yang sedang mengendalikan otot-otot wajahnya. Dinda, jangan membantah. Ini untuk kebaikanmu. Ibu tahu apa yang terbaik untuk menantunya. Jika kamu berhenti sekarang, tubuhmu akan layu sebelum waktunya. Aris menggenggam tangan Dinda. Genggaman itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari biasanya, hingga Dinda merasa tulang pergelangan tangannya akan remuk. Tanpa kata-kata lagi, Aris mendekatkan gelas itu ke bibir Dinda. Dengan rasa takut yang memuncak, Dinda terpaksa menelan cairan itu. Rasanya kini bukan lagi sejuk, melainkan panas membakar, seolah-olah ia sedang menelan bara api yang dipadamkan. Beberapa jam kemudian, saat Aris keluar rumah, Dinda mencoba mencari pertolongan. Ia meraba sakunya, mencari ponsel untuk menghubungi keluarganya di desa. Namun, ponselnya tidak ada. Ia mencari di seluruh laci, di bawah tempat tidur, hingga ke ruang tamu. Namun benda itu raib tanpa bekas. Semua akses komunikasi telah diputus. Dinda mencoba menuju pintu depan, namun pintu jati yang besar itu terkunci rapat dari luar. Ia berlari ke arah dapur, berharap bisa keluar melalui pintu belakang. Namun di sana ia menemukan Ibu Ratna sedang duduk tenang sambil memegang sebuah sisir kayu kuno. Mencari sesuatu, Dinda, tanya Ibu Ratna tanpa menoleh. Ibu, tolong biarkan aku keluar sebentar. Aku ingin ke dokter. Aku merasa sangat sakit, rintih Dinda sambil berpegangan pada pinggiran meja dapur. Ibu Ratna berdiri, lalu berjalan mendekat. Ia menyisir rambut Dinda yang mulai terasa kasar dengan jari-jarinya. Dokter tidak akan mengerti apa yang terjadi padamu, nak. Mereka hanya tahu tentang daging dan tulang. Mereka tidak tahu tentang ruh yang harus diikat, agar tidak lepas dari raga. Kamu tidak sakit, kamu hanya sedang dijaga. Saat itulah, Dinda melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di lantai dapur, di bawah bayangan Ibu Ratna, ia melihat bayangan mertuanya itu tidak berbentuk manusia. Bayangan itu tampak sangat panjang, dengan jemari yang melengkung tajam dan kepala yang miring ke satu sisi. Seolah-olah ada sosok lain yang sedang berdiri di dalam tubuh Ibu Ratna. Dinda mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak sedang berada di sebuah rumah dengan keluarga yang menyayanginya. Ia berada di dalam sebuah penjara tak kasat mata, di mana setiap tetesan air dari loteng itu adalah belenggu yang perlahan-lahan mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Jangan mencoba lari, Dinda, ucap Ibu Ratna dengan nada yang sangat tenang namun penuh ancaman. Karena setiap langkah yang kamu ambil menjauh dari rumah ini akan membuat jantungmu terasa seperti diremas oleh tangan yang tak terlihat. Dinda jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Ia menyadari bahwa musuhnya bukan hanya manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan kejam yang telah mendiami rumah ini selama ratusan tahun. Dinda kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Ancaman Ibu Ratna bukan sekadar gertakan. Setiap kali Dinda mencoba mendekati pagar halaman, dadanya terasa sesak seolah pasokan udara di sekitarnya mendadak hilang. Ia kini terperangkap, baik secara fisik maupun batin. Di dalam kamar,
aroma anyir itu semakin tajam. Dinda tidak lagi berani menatap langit-langit. Namun, matanya justru tertuju pada lantai kayu di bawah tempat tidur. Ia melihat ada sesuatu yang aneh pada susunan papan jati di sana. Salah satu papan tampak sedikit lebih tinggi, seolah pernah dicungkil paksa dengan sisa tenaga yang ia miliki. Dinda menggunakan sendok perak yang tertinggal di nampan bubur untuk mengungkit papan tersebut. Butuh waktu lama dan keringat dingin yang mengucur deras hingga akhirnya papan itu terlepas. Di balik papan tersebut, ia tidak menemukan tanah, melainkan sebuah ruang sempit yang dipenuhi dengan tumpukan surat-surat lama yang sudah menguning dan sebuah bingkai foto usang. Dinda mengambil foto itu. Di dalamnya terlihat Ibu Ratna muda sedang berdiri bersama seorang wanita lain yang wajahnya sangat mirip dengan Dinda. Wanita itu tersenyum manis, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Di belakang foto tersebut tertulis sebuah nama, Savitri, menantu kesayangan, tahun 1985. Savitri, bisik Dinda. Ia belum pernah mendengar nama itu disebut oleh Aris maupun Ibu Ratna. Dinda kemudian membuka salah satu surat. Tulisan tangannya bergetar seolah ditulis dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Tetesan itu bukan obat. Itu adalah air yang diambil dari jasad para leluhur yang tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mereka menyimpannya di dalam guci di atas loteng, membiarkan jasad-jasad itu membusuk perlahan dalam ramuan khusus agar airnya bisa diminum oleh menantu berikutnya. Mereka ingin raga kami tetap utuh untuk menjadi wadah bagi arwah yang mereka sembah. Aku tidak kuat lagi. Jika ada yang menemukan surat ini, jangan pernah meminum setetes pun. Dinda menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rasa mual kembali menghantamnya. Jadi cairan yang menetes ke bibirnya setiap malam, yang ia telan dengan paksa, berasal dari proses pembusukan manusia. Itulah alasan mengapa aromanya begitu anyir, dan mengapa ia merasa seperti kehilangan jati dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat di atas loteng, tepat di atas kepalanya. Gubrak. Sesuatu yang berat seperti diseret di atas papan kayu. Dinda segera mengembalikan papan lantai dan menutupi area itu dengan karpet. Tepat sebelum pintu kamarnya terbuka, bukan Aris yang masuk, melainkan Mbok Sum, pelayan tua yang sebelumnya mencoba memperingatkannya. Wajah Mbok Sum tampak sangat pucat, dan ia membawa sekeranjang bunga melati segar. "Neng, ibu menyuruh saya mengganti bunga di kamar ini," kata Mbok Sum dengan suara gemetar. Dinda menghampiri Mbok Sum dan mencengkeram lengannya. "Bi, katakan padaku, siapa Savitri? Di mana jasad yang ada di dalam guci itu sebenarnya berasal?" Mbok Sum menjatuhkan keranjangnya. Bunga-bunga melati berserakan di lantai. Ia menatap Dinda dengan tatapan nanar. "Neng, jangan bertanya lagi. Ibu Ratna bisa mendengar bisikan angin di rumah ini. Savitri tidak pernah pergi dari sini. Tidak ada satupun menantu yang benar-benar pergi." Mbok Sum kemudian menunjuk ke arah dinding kayu besar yang memisahkan kamar itu dengan ruang utama. Dinding itu dihiasi dengan ukiran yang sangat indah. Namun jika diperhatikan lebih teliti, ukiran itu membentuk pola yang menutupi sela-sela rahasia. "Mereka tidak di dalam tanah, Neng. Mereka ada di dekat kita, menjaga kita agar tetap cantik seperti mereka," bisik Mbok Sum sebelum akhirnya ia tergesa-gesa keluar karena mendengar langkah. Ibu Ratna mendekat. Dinda berdiri mematung. Ia mendekati dinding kayu itu dan menempelkan telinganya di sana. Awalnya ia tidak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri. Namun, perlahan ia mendengar suara gesekan halus dari balik dinding. Serak, serak. Ia memberanikan diri untuk mengintip melalui celah ukiran yang sangat kecil. Di dalam rongga dinding yang gelap itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kekuatan untuk berdiri. Di dalam sana, dalam posisi berdiri dan terikat kain-kain putih, terdapat sosok yang sudah kering menyerupai mumi. Namun wajahnya masih bisa dikenali sebagai wanita dalam foto tadi. Savitri, tetesan air dari loteng ternyata tidak hanya jatuh ke tempat tidur Dinda, tetapi juga mengalir melalui pipa-pipa bambu, tersembunyi di dalam dinding untuk menyirami jasad-jasad itu sebelum akhirnya sisa tetesannya jatuh ke mulut Dinda. Dinda menyadari bahwa ia bukan sekadar menantu, ia adalah calon penghuni dinding berikutnya. Seluruh sendi di tubuh Dinda terasa membeku. Kenyataan bahwa ia tidur hanya beberapa senti dari jasad Savitri yang tersembunyi di balik dinding membuat setiap embusan napasnya terasa seperti racun. Ia harus pergi. Tidak ada lagi waktu untuk bertanu tania atau menunggu Aris yang seolah telah kehilangan jiwanya. Sendiri sambil menahan napas agar tidak mengeluarkan suara, Dinda mulai mengemas beberapa lembar pakaian ke dalam tas kain kecil. Ia tidak membutuhkan harta. Ia hanya membutuhkan kebebasannya kembali. Namun, setiap kali ia melangkah menuju pintu, bayangan Ibu Ratna yang seolah bisa mendengar detak jantungnya membuat Dinda ragu. "Mas Aris, tolong aku.
bisiknya dalam hati. Meski ia tahu suaminya kini hanyalah perpanjangan tangan ibunya, Dinda menunggu hingga suasana rumah benar-benar sunyi. Jam dinding di ruang tengah berdenting sebanyak 2 kali. Inilah saatnya. Dengan bertelanjang kaki agar langkahnya tidak terdengar, Dinda menyelinap keluar kamar. Ia tidak melewati ruang tamu yang luas, melainkan memilih jalur melalui dapur, berharap pintu belakang lupa dikunci oleh Mbok Sum. Anehnya, pintu belakang itu terbuka sedikit, seolah-olah ada seseorang yang sengaja memberinya jalan. Tanpa berpikir panjang, Dinda berlari keluar menuju halaman belakang. Udara malam yang dingin menyapu wajahnya yang pucat. Ia melihat gerbang bambu di ujung kebun. Hanya tinggal 50 langkah lagi, 40 langkah, 30 langkah. Tepat saat Dinda berada 10 langkah dari gerbang, kepalanya mendadak dihantam rasa sakit yang luar biasa. Pandangannya berputar, dan aroma anyir dari cairan loteng itu mendadak memenuhi kerongkongannya. Padahal ia tidak meminum apapun. Ia jatuh berlutut di atas tanah yang lembab. Dinda memaksakan diri untuk mendongak. Di sana, di depan gerbang yang tadinya kosong, kini berdiri sosok Ibu Ratna. Beliau tidak berjalan ke sana. Ia seolah-olah sudah ada di sana sejak tadi, berdiri mematung di bawah cahaya bulan yang redup. "Mau kemana, Dinda? Di luar sana sangat gelap dan dingin," ucap Ibu Ratna dengan nada datar yang mengerikan. "Lepaskan aku, Bu. Aku tahu tentang Savitri. Aku tahu apa yang Ibu lakukan," teriak Dinda dengan suara yang pecah oleh tangis. Ibu Ratna melangkah mendekat. Keanehan terjadi. Setiap kali Ibu Ratna melangkah, jarak antara mereka tidak memendek secara wajar, melainkan sia-sialah ruang di sekitar mereka melipat. Savitri tidak pernah mengeluh, Dinda. Dia adalah menantu yang berbakti. Dia memberikan kecantikannya agar keluarga ini tetap terhormat. Mengapa kamu ingin memutus rantai kemuliaan ini? Dinda mencoba bangkit dan berlari ke arah lain, menembus rimbunnya pohon-pohon pisang. Namun, kemanapun ia berlari, ia selalu kembali ke titik yang sama. Di depan Ibu Ratna, ia berlari ke arah kiri. Ia berakhir di depan Ibu Ratna. Ia berbalik ke arah rumah. Ia tetap berakhir di depan Ibu Ratna. Halaman rumah itu telah berubah menjadi labirin tanpa pintu keluar. Ruang dan waktu seolah tunduk pada keinginan sang mertua. "Kamu sudah meminum air itu selama 6 malam, Dinda. Kamu sudah terikat. Darahmu, maksudku, seluruh inti tubuhmu sudah mengenali rumah ini sebagai sumber kehidupanmu. Jika kamu pergi, tubuhmu akan layu dalam hitungan jam," jelas Ibu Ratna sambil membelai wajah Dinda yang kini penuh keringat dingin. Tiba-tiba, Aris muncul dari kegelapan di belakang ibunya. Wajahnya tampak pucat dan matanya sayu, seolah ia sedang berjalan dalam tidur. "Pulanglah, Dinda, jangan buat ibu kecewa. Ibu hanya ingin kita bersama selamanya." Melihat Aris yang begitu patuh pada kegilaan ini, hati Dinda hancur berkeping-keping. Pilihan untuk melarikan diri secara fisik ternyata mustahil dilakukan selama pengaruh cairan itu masih ada di dalam nadinya. Ibu Ratna menuntun Dinda kembali ke dalam rumah. Dinda tidak lagi melawan. Ia berjalan seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benong-benong tak kasat mata. Namun, di balik kepasrahannya, sebuah tekad baru muncul di benak Dinda. Jika ia tidak bisa keluar dari rumah ini, maka ia harus menghancurkan sumber kekuatannya dari dalam. Malam itu, Dinda kembali dibaringkan di atas ranjang. Dan seperti biasa, tepat tengah malam, suara tetesan itu kembali terdengar. Tik, tik, tik. Dinda tidak memejamkan mata. Ia membiarkan tetesan itu jatuh. Namun kali ini ia bersumpah. Ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan dirinya dihancurkan. Ia harus menemukan cara untuk mematahkan ikatan gaib ini, bahkan jika ia harus mempertaruhkan sisa hidupnya. Pagi itu, Dinda tidak lagi menangis. Matanya yang sembab kini menatap tajam ke arah langit-langit. Ia menyadari bahwa rasa takut adalah makanan bagi kekuatan Ibu Ratna. Jika ia ingin selamat, ia harus berhenti menjadi mangsa dan mulai menjadi pemburu rahasia. Saat sarapan, Dinda berpura-pura sangat patuh. Ia memakan semua hidangan dan meminum cairan di gelas kristal itu tanpa bantahan. Ia melihat kilat kepuasan di mata Ibu Ratna. Setelah Aris pergi ke kebun belakang dan Ibu Ratna sibuk di ruang sembahyang, Dinda segera menuju ke area belakang rumah, tempat Mbok Sum biasanya memilah bumbu-bumbu dapur. Dinda menemukan wanita tua itu sedang memetik helai-helai daun sirih dengan tangan yang gemetar. Tanpa suara, Dinda duduk di sampingnya. "Mbok, aku tahu Bibi ingin membantuku," bisik Dinda tanpa menoleh, berpura-pura ikut memetik daun. "Tolong katakan, bagaimana cara Savitri melawan dulu? Pasti ada cara untuk menawarkan pengaruh air itu." Mbok Sum terdiam, tubuhnya ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada telinga dinding yang mendengar. Neng Savitri dulu gagal karena dia terlalu cepat menyerah pada rasa sakitnya. Tapi
Dia sempat menitipkan sesuatu pada saya. Sebuah rahasia tentang penawar. Jantung Dinda berdegup kencang. Apa itu, Mbok? Air mayat itu hanya bisa tawar jika dicampur dengan air mata yang keluar karena ketulusan orang yang paling mencintaimu. Namun harus dicampur dengan sari akar pule putih yang tumbuh di pemakaman tua di balik bukit. Bisik Mbok Sum dengan suara yang nyaris hilang tertiup angin. Tapi masalahnya bukan hanya itu, Nang. Di dalam guci loteng itu ada jantung dari ritual ini. Sebuah benda yang mengikat nyawa setiap menantu. Benda apa, Mbok? Sebuah boneka tanah liat yang berisi helaian rambut dan potongan kuku setiap perempuan yang pernah tinggal di sini. Selama boneka itu utuh, Neng tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki keluar dari gerbang rumah ini tanpa merasakan sakaratul maut. Dinda mencerna informasi itu. Jadi, ia memiliki dua misi besar. Menetralisir racun di tubuhnya dan menghancurkan boneka pengikat di loteng. Bagaimana aku bisa mendapatkan akar pule itu, Mbok? Aku bahkan tidak bisa keluar dari gerbang. Tanya Dinda putus asa. Mbok Sum merogoh saku kain kebayanya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berisi serbuk berwarna coklat tanah. Ini sisa akar yang pernah disimpan Nang Savitri. Hanya cukup untuk 1 kali minum. Tapi ingat, Neng, ini hanya akan bekerja jika dicampur dengan air mata ketulusan. Dan di rumah ini, siapa lagi yang benar-benar mencintai Neng selain Mas Aris? Dinda tertegun. Aris, suaminya yang kini tampak seperti raga tanpa jiwa. Mampukah ia mendapatkan air mata tulus dari seorang pria yang pikirannya telah dikaburkan oleh pengaruh ibunya sendiri? Gunakan serbuk ini malam ini, Neng. Masukkan ke dalam gelas yang diberikan ibu. Tapi, hati-hati, jika Ibu Ratna tahu, bukan hanya Neng yang akan tamat, tapi saya juga. Mbok Sum segera berdiri dan pergi membawa keranjang sirihnya saat mendengar langkah kaki mendekat. Malam itu, Dinda berada di kamarnya bersama Aris. Suaminya duduk di pinggir ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Dinda mendekat, memegang tangan Aris yang terasa dingin. Ia mencoba membangkitkan ingatan-ingatan masa lalu mereka tentang janji-janji suci saat mereka pertama kali bertemu. Mas, apa kamu ingat saat kita berjalan di tepi pantai? Dan kamu berjanji akan menjagaku dari apapun? Tanya Dinda lembut. Suaranya bergetar oleh emosi nyata. Aris menoleh perlahan. Ada kilatan kecil di matanya yang sayu, seolah-olah jiwanya yang terkurung sedang mencoba menggapai permukaan. Dinda, aku hanya ingin kamu tetap di sini, bersamaku, selamanya. Tapi tidak dengan cara seperti ini, Mas. Aku menderita. Dinda mulai menangis. Ia tidak berpura-pura. Rasa sakit di tubuhnya dan rasa rindu pada Aris yang dulu membuat air matanya jatuh deras. Dinda mengambil gelas berisi ramuan malam itu yang sudah ia campur dengan serbuk dari Mbok Sum. Ia menampung air matanya sendiri ke dalam gelas itu. Lalu ia mendekatkan wajahnya ke Aris. Ia berharap kesedihannya mampu menembus kabut di pikiran suaminya. Saat tetesan air mata Dinda jatuh ke tangan Aris, pria itu tersentak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Aris menenggis. Tetesan air mata pria itu jatuh ke dalam gelas yang dipegang Dinda. Dinda segera meminum cairan itu. Seketika, rasa panas di dadanya perlahan mendingin. Rasa kaku di persendiannya mulai berkurang. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Ia telah berhasil mendapatkan obat. Tapi musuh utamanya masih menunggu di atas loteng. Di dalam guci hitam yang menyimpan boneka tanah liat terkutuk itu, tiba-tiba, suara tawa halus terdengar dari balik dinding. Suara Ibu Ratna. Air mata memang manis, Dinda. Tapi apakah itu cukup untuk mematahkan janji yang sudah tertulis di atas tanah kuburan? Setelah meminum cairan yang tercampur air mata tulus Aris, Dinda merasakan kekuatan yang sudah lama hilang kembali mengalir ke ujung-ujung jemarinya. Rasa kantuk yang biasanya menyerang seperti bius, kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam. Di sampingnya, Aris tampak tertidur lelap dengan napas yang lebih teratur, seolah beban berat di pikirannya sedikit terangkat. Dinda tahu ia tidak punya banyak waktu. Kekuatan dari penawar Mbok Sum mungkin hanya bertahan hingga fajar menyingsing. Dengan gerakan yang sangat halus, ia turun dari tempat tidur. Ia tidak lagi merasakan sesak napas saat menjauh dari bantalnya. Ikatan gaib itu mulai melonggar, namun belum sepenuhnya putus. Tujuannya hanya satu, loteng. Dinda berjalan menembus kegelapan rumah menuju tangga kayu tua itu kembali. Setiap derit anak tangga terasa seperti ledakan di telinganya. Namun ia terus melangkah. Sesampainya di atas, udara terasa jauh lebih busuk daripada sebelumnya. Aroma anyir yang keluar dari guci hitam itu seolah-olah memiliki bentuk mencekik paru-parunya. Ia mengarahkan cahaya senter ke arah guci yang tergantung. Di sekeliling guci itu,
Kini terlihat benong-benong merah yang melilit rantai besi, membentang ke seluruh sudut ruangan seperti jaring laba-laba raksasa. Dinda melangkah hati-hati agar tidak menyentuh benong-benong tersebut. Ia mendekati Guci, namun langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di lantai. Di bawah lubang tetesan, bukan lagi lantai kayu yang ia lihat, melainkan kumpulan rambut manusia yang bergerak-gerok seperti cacing tanah. Rambut-rambut itu seolah-olah hidup, mencoba menggapai kaki Dinda. "Jangan melihat ke bawah, Dinda. Fokus pada apa yang kamu cari," bisik sebuah suara di kepalanya. Ia tidak tahu apakah itu suara hati nuraninya atau sisa kesadaran dari Savitri. Dinda menjangkau bagian dalam Guci. Cairan di dalamnya terasa sangat dingin, melebihi dinginnya es. Ia merogoh lebih dalam, menembus lapisan kain-kain kafan yang licin, hingga jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan kasar. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah boneka tanah liat. Ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan, namun beratnya seperti sebongkah batu besar. Permukaannya kasar, dengan helaian rambut asli yang tertanam di bagian kepala dan potongan kuku yang ditempelkan di bagian dada boneka itu. Di bagian perut boneka tersialis nama Dinda menggunakan aksara kuno yang seolah-olah terukir dari rasa sakit. Saat Dinda memegang boneka itu, suara jeritan tanpa rupa memenuhi loteng. Benang-benang merah di sekelilingnya mulai bergetar hebat. "Letakkan itu, Dinda!" Suara Ibu Ratna menggelegar dari kegelapan sudut loteng. Namun kali ini, Ibu Ratna tidak tampak seperti manusia biasa. Ia berdiri dalam kegelapan, dengan mata yang memancarkan cahaya redup kebiruan. Tangannya yang keriput menunjuk ke arah Dinda. "Jika kamu menghancurkannya, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu akan menjadi abu seperti mereka yang mencoba melawan," ancam Ibu Ratna. Suaranya bukan lagi halus, melainkan parau dan berlapis-lapis. Seolah-olah ribuan suara sedang bicara melalui satu mulut. Dinda memeluk boneka itu dengan erat. "Lebih baik aku menjadi abu daripada menjadi bagian dari dinding terkutukmu, Bu." "Kamu tidak mengerti!" Ibu Ratna melangkah maju, dan anehnya, setiap langkahnya membuat lantai loteng berguncang. Rumah ini membutuhkan persembahan agar Aris tetap hidup. Ayah Aris, kakek Aris, mereka semua hidup karena pengabdian para wanita di rumah ini. Jika kamu berhenti, suamimu akan layu dan mati. Dinda tertegun. Inilah rintangan terberatnya. Pilihan yang sengaja diberikan Ibu Ratna untuk mematahkan semangatnya. Apakah ia harus menyelamatkan dirinya sendiri namun membiarkan Aris pergi, atau tetap menjadi wadah air mayat demi kelangsungan hidup suaminya? Dinda menatap boneka tanah liat di tangannya. Ia melihat wajah boneka itu perlahan berubah menjadi menyerupai wajahnya sendiri yang sedang menangis. Di tengah tekanan itu, Dinda teringat akan air mata Aris tadi malam. Air mata itu adalah bukti bahwa Aris lebih dari sekadar raga yang harus dipertahankan dengan ilmu hitam. "Kasih sayang yang sejati tidak membutuhkan tumbal, Bu," seru Dinda, tepat saat Ibu Ratna hendak menerjangnya dengan tangan yang berubah menjadi bayangan panjang. Dinda mengangkat boneka itu tinggi-tinggi, namun ia tidak langsung membantingnya. Ia menyadari ada sesuatu yang mengganjal di dalam boneka itu, sesuatu yang berdetak. Dinda merasakan getaran itu, bukan sekadar getaran karena tangannya yang gemetar, melainkan detak ritmis yang berasal dari dalam perut boneka tanah liat itu. Duk, duk, duk. Suaranya lemah, namun terasa sangat nyata di telapak tangannya. Ibu Ratna berhenti melangkah. Sosoknya yang tadi tampak mengancam kini menunjukkan raut wajah yang penuh kecemasan. Untuk pertama kalinya, Dinda melihat mertuanya itu merasa takut. "Jangan, Dinda. Ibu mohon." Suara Ibu Ratna kembali melembut. Namun kali ini ada nada keputusasaan yang tulus. "Di dalam sana bukan hanya jiwamu. Ada sisa hidup suamimu yang ibu titipkan agar dia tidak jatuh sakit setelah ayahnya pergi. Jika kamu menghancurkannya sekarang, kalian berdua tidak akan punya masa depan." Dinda menatap boneka itu dengan bimbang. Ia kini memahami mengapa Aris tampak begitu lemah dan mudah dikendalikan. Sebagian dari esensi kehidupan suaminya telah dicuri oleh ibunya sendiri dan dikunci di dalam boneka tanah liat ini bersama. Dengan janji pengabdian Dinda, ini adalah bentuk cinta yang menyimpang, sebuah perlindungan yang justru menjadi penjara bagi yang talentun. Kasih sayang ibu adalah belenggu. "Bu," bisik Dinda dengan air mata yang mulai mengalir. "Mas Aris bukan barang yang bisa ibu simpan dalam guci. Dia manusia yang berhak hidup bebas, meski itu berarti dia harus menua dan menghadapi garis takdirnya sendiri." Tiba-tiba, suhu di loteng menurun drastis. Bayangan-bayangan dari guci hitam mulai merayap naik ke dinding, membentuk siluet wanita-wanita dengan rambut panjang yang menjuntai. Mereka adalah para pendahulu Savitri dan menantu-menantu lainnya yang gagal. Mereka tidak menyerang Dinda, melainkan hanya berdiri diam, seolah sedang menunggu sebuah keputusan besar. "Lihat mereka! Dinda,
seru Ibu Ratna sambil menunjuk ke arah bayangan-bayangan itu. Mereka semua tetap cantik di dalam sana. Mereka tidak pernah merasakan pahitnya usia tua atau sakitnya kehilangan. Tapi mereka tidak pernah benar-benar hidup, Bu, balas Dinda dengan berani. Saat itu, pintu loteng terbuka dengan keras. Aris berdiri di sana, wajahnya sangat pucat, dan keringat dingin membasahi bajunya. Ia tampak kesulitan bernapas, seolah setiap detak jantung di boneka itu adalah napas yang ditarik paksa dari dadanya. Aris, Dinda ingin berlari memeluknya, namun ia takut jika ia melepaskan boneka itu, Ibu Ratna akan merebutnya. Aris menatap ibunya, lalu menatap Dinda. Matanya yang kabur perlahan lehen menjadi jernih karena rasa sakit yang hebat. Dinda, lakukan. Suaranya nyaris hilang. Hancurkan. Aku lebih baik pergi sebagai manusia daripada hidup sebagai boneka. Mendengar permintaan suaminya, Ibu Ratna berteriak histeris. Ia mencoba menerjang Dinda dengan kekuatan bayangannya. Namun bayangan wanita-wanita di dinding para menantu yang selamat ini terdiam tiba-tiba bergerak menghalangi langkah Ibu Ratna. Mereka seolah-olah memberontak, menggunakan sisa-sisa kekuatan mereka untuk melindungi Dinda. Dinda mengangkat boneka itu tinggi-tinggi. Ia tidak lagi ragu. Namun, rintangan terakhir muncul. Boneka itu mendadak menjadi sangat panas, seperti membara di genggamannya. Telapak tangan Dinda terasa perih, namun ia menolak untuk melepaskannya. Dengan ketulusan dan pengampunan, aku putuskan ikatan ini, seru Dinda. Namun, tepat sebelum ia membanting boneka itu, Ibu Ratna melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tidak lagi menyerang, melainkan bersimpuh dan mulai merapal sebuah kalimat kuno yang membuat lantai loteng bergetar hebat. Air di dalam guci hitam mulai meluap, tumpah ke lantai dan mengalir menuju kaki Dinda seperti lidah api yang hitam. Dinda terjepit. Jika ia menghancurkan boneka itu sekarang, luapan air mayat yang mengandung kutukan itu mungkin akan menelan mereka semua sebelum ikatan itu benar-benar putus. Ia butuh lebih dari sekadar kekuatan fisik untuk mengakhiri ini. Lantai loteng bergetar hebat. Cairan hitam dari guci yang meluap itu kini telah mengepung kaki Dinda, menciptakan genangan sedingin es yang seolah-olah memiliki ribuan tangan kecil yang mencoba menariknya ke bawah. Di depan pintu, Aris jatuh tersungkur. Napasnya tersengal-sengal, selaras dengan detak jantung yang semakin cepat dari dalam boneka tanah liat di tangan Dinda. Hentikan, Bu. Ibu membunuh anak ibu sendiri, teriak Dinda di tengah gemuruh suara kayu yang berderak. Ibu Ratna tidak bergeming. Wajahnya yang semula awet muda kini perlahan mulai menua dengan sangat cepat. Keriput muncul di setiap sudut wajahnya, dan rambutnya yang hitam legam berubah menjadi seputih perak. Ini adalah harga yang harus ia bayar karena menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Jika dia harus pergi, maka dia akan pergi bersamaku. Keluarga ini tidak boleh berakhir di tangan menantu sepertimu. Dinda menyadari bahwa menghancurkan boneka itu dengan amarah hanya akan memicu kutukan tersebut untuk menelan nyawa Aris. Ia harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ia teringat kata-kata Mbok Sum tentang pengampunan sebagai penawar paling ampuh. Dengan tangan yang masih terasa terbakar oleh panasnya boneka itu, Dinda tidak membantingnya. Sebaliknya, ia memeluk boneka itu di dadanya. Ia memejamkan mata dan mulai membayangkan semua kenangan indah bersama Aris saat-saat ketika mereka tertawa tanpa beban. Sebelum aroma melati dan air mayat ini meracuni hidup mereka. Mas Aris, aku memaafkanmu karena tidak berdaya. Ibu Ratna, aku memaafkanmu atas segala ketakutanmu akan kesepian, bisik Dinda dengan tulus. Ajaibnya, saat kata-kata itu terucap, panas membara dari boneka itu perlahan memudar. Cairan hitam yang mengelilingi kaki Dinda pun berhenti bergerak, seolah-olah kekuatannya ditarik kembali oleh kedamaian yang terpancar dari hati. Dinda berjalan mendekati Aris yang masih lemah. Ia meletakkan tangan Aris di atas boneka tanah liat itu. Mas, pegang ini bersamaku. Kita harus melepaskannya bersama-sama. Aris, dengan sisa kekuatannya, menggenggam boneka itu. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, terdapat janji untuk saling menjaga tanpa belenggu ilmu hitam. Di sudut loteng, Ibu Ratna terbelalak. Ia melihat cahaya putih lembut mulai keluar dari sela-sela jemari Dinda dan Aris yang menyatu di atas boneka. Tidak, jangan, ratap Ibu Ratna, namun suaranya kini terdengar sangat lemah, seperti bisikan angin di liang lahat. Dengan satu gerakan serentak yang dipenuhi rasa ikhlas, Dinda dan Aris melepaskan boneka itu. Boneka tanah liat itu jatuh, namun tidak pecah berkeping-keping secara kasar. Begitu menyentuh lantai, boneka itu luruh menjadi debu halus yang berwarna putih, seperti abu yang tertiup angin. Seketika,
Suara jeritan di loteng menghilang. Bayangan-bayangan wanita di dinding perlahan memudar dengan raut wajah yang tampak tenang. Seolah-olah mereka akhirnya menemukan jalan pulang. Guci hitam yang tergantung itu retak dengan sendirinya, dan air di dalamnya menguap, meninggalkan aroma melati yang asli dan segar. Bukan lagi aroma anyir yang memuakan. Namun, rintangan belum sepenuhnya usai. Meskipun ikatan itu telah putus, tubuh Aris mendadak menjadi sangat dingin. Ia kehilangan kesadaran tepat di pelukan Dinda. Mas Aris, bangun!" Dinda mengguncang tubuh suaminya. Ibu Ratna terjatuh di lantai. Kini ia tampak seperti wanita yang sangat renta. Matanya sayu menatap Aris. Jantungnya sudah tidak memiliki sandaran gaib lagi, Dinda. Sekarang, hanya tekadnya untuk hidup yang bisa menyelamatkannya. Dinda mendekap suaminya erat-erat. Ia telah mencapai tujuannya menghancurkan pengikat itu. Namun kini ia menghadapi kenyataan pahit. Aris harus berjuang sendiri melawan sesa-sesa pengaruh racun di dalam nadinya. Keheningan yang mencekam menyelimuti loteng setelah debu boneka tanah liat itu hilang tak bersisa. Dinda memeluk tubuh Aris yang terasa kedinginan. Seolah-olah seluruh kehangatan hidup telah tersedot keluar bersama hancurnya ikatan gaib tersebut. Detak jantung Aris terasa sangat lambat. Hanya satu ketukan lemah setiap beberapa detik. Seperti lonceng di kejauhan yang hampir berhenti berbunyi. "Mas, jangan tinggalkan aku sekarang. Kita sudah bebas," isak Dinda. Air matanya jatuh membasahi pipi Aris yang pucat pasi, yang kini tampak sangat rapuh dengan kulit yang mengeriput hebat. Merangkak mendekat. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan penyesalan yang mendalam. Dan raga Aris sudah terlalu lama bergantung pada tetesan air itu. Ketika ikatannya putus secara mendadak, tubuhnya kehilangan pegangan. Dia berada di ambang batas antara dunia ini dan dunia tempat para leluhur menunggu. Dinda menoleh dengan tajam. "Pasti ada cara, Bu. Ibu yang memulai semua ini. Ibu harus tahu cara menghentikannya." Ibu Ratna menggeleng lemah. "Kekuatanku sudah habis bersama hancurnya Guci itu. Tapi ada satu pilihan terakhir. Namun, ini adalah pilihan yang sangat pahit bagi seorang istri." Dinda menghapus air matanya, menatap mertuanya dengan tekad bulat. "Katakan, Bu. Apapun itu." Aris hanya bisa kembali jika ada seseorang yang bersedia memberikan sebagian dari cahaya hidupnya melalui sebuah perantara. Namun, orang itu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Dan dia akan kehilangan seluruh ingatannya tentang semua yang pernah terjadi di sini. Termasuk ingatannya tentang Aris. Suara Ibu Ratna bergetar. Dinda tertegun. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. "Maksud Ibu, jika aku menyelamatkannya, aku akan melupakannya?" Itu adalah keseimbangan alam, Dinda. Untuk mengembalikan nyawa yang seharusnya sudah hilang, harus ada kenangan besar yang dikorbankan agar takdir tidak merasa dicurangi. Kamu akan menyelamatkannya, dia akan hidup sehat, tapi bagimu, Aris akan menjadi orang asing. Dan baginya, kamu akan menjadi seseorang yang tidak pernah ada dalam hidupnya. Jelas, Ibu Ratna. Dinda menatap wajah suaminya. Ia teringat saat mereka merencanakan masa depan, tentang rumah kecil yang ingin mereka bangun sendiri, tentang nama-nama anak yang pernah mereka bicarakan. Semua itu akan terhapus bersih dari ingatannya jika ia mengambil pilihan ini. Ia akan menyelamatkan raga suaminya, tapi ia akan membunuh cinta mereka di dalam kepalanya sendiri. Dinda mencoba mencari pilihan lain. Ia mencoba memberikan napas buatan, mencoba memijat jantung Aris. Namun tubuh Aris semakin membiru. Waktu seolah sedang mencair dan habis melalui jemari Dinda. "Pilihannya ada di tanganmu, Dinda." Fajar sebentar lagi menyingsing. Jika matahari terbit dan Aris belum mendapatkan cahaya hidup itu, dia akan pergi selamanya. Ibu Ratna menunjuk ke arah jendela kecil di loteng di mana semburat warna kelabu mulai muncul di ufuk timur. Dinda merasa dunianya runtuh. Seluruh usahanya untuk menghancurkan santet itu seolah membawanya ke sebuah jalan buntu yang paling kejam. Ia telah menghancurkan boneka tanah liat. Ia telah melawan Ibu Ratna, namun kini ia dihadapkan pada pengorbanan yang lebih besar dari sekadar nyawa, yaitu perasaan cintanya sendiri. Ia menggenggam tangan Aris yang sudah mulai kaku. Di dalam hatinya, ia menjerit bertanya pada semesta, mengapa cinta yang tulus harus diuji dengan cara yang sesadis ini? "Maaz, apakah kamu mendengarku?" bisik Dinda di telinga Aris. "Jika aku memilih untuk melupakanmu, berjanjilah bahwa di suatu tempat di masa depan yang lain, kamu akan menemukanku kembali, meski kita tidak saling mengenal nama." Aris tidak menjawab, namun setetes air mata jatuh dari sudut matanya yang terpejam. Semburat jingga di ufuk timur mulai membedah kegelapan. Namun di dalam loteng itu, waktu seolah membeku dalam kesedihan yang mencekik. Dinda memegang jemari Aris.
merasakan dingin yang semakin menjalar ke arah jantung suaminya. Tidak ada lagi waktu untuk keraguan. Setiap detik yang terbuang adalah langkah Aris menuju keabadian yang sunyi. Lekat, Bu, ambil ingatanku, ambil seluruh kenanganku, asal dia bisa bernapas kembali. Ucap Dinda dengan suara yang bergetar namun penuh kepastian. Ibu Ratna mengangguk lemah. Ia meminta Dinda untuk duduk bersila, meletakkan kepala Aris di pangkuannya. Di tengah lantai loteng yang kini bersih dari cairan hitam, Ibu Ratna mengambil segenggam abu dari boneka tanah liat yang telah luruh tadi. Abu itu kini berwarna putih bersih, seperti butiran salju yang tidak dingin. Letakkan tanganmu di atas dahi Aris, dan tangan satunya di atas dadamu sendiri. Instruksi Ibu Ratna. Suaranya kini terdengar sangat jauh, seolah ia bicara dari dasar sumur yang dalam. Bayangkan saat paling membahagiakan bersamanya. Biarkan memori itu mengalir melalui tanganmu, menjadi energi yang akan memacu kembali jantungnya. Dinda memejamkan mata. Seketika, layar di benaknya menampilkan jutaan cuplikan indah. Ia melihat hari saat Aris melamarnya di bawah pohon rindang. Ia mencium kembali aroma kopi yang biasa diseduh Aris setiap pagi. Ia mendengar tawarnya Aris saat mereka kehujanan bersama. Semua itu adalah harta paling berharga yang pernah dimiliki Dinda. Lepaskan, Dinda, biarkan kenangan itu pergi, bisik Ibu Ratna. Dinda merasa seolah-olah ada benong-benong halus yang ditarik paksa dari dalam dadanya. Rasanya pedih, bukan pedih secara fisik, melainkan rasa hampa yang perlahan mulai menggerogoti jiwanya. Satu demi satu, wajah Aris di dalam ingatannya mulai memudar. Suaranya mulai menghilang, berganti dengan kesunyian yang asing. Di saat yang sama, keajaiban terjadi pada raga Aris. Warna biru di ujung jarinya perlahan memudar, digantikan oleh rona kemerahan yang sehat. Dada Aris mulai naik dan turun dengan stabil. Detak jantungnya yang tadi lemah, kini mulai terdengar kembali. Mantap dan kuat di bawah telapak tangan Dinda. Namun, harga yang harus dibayar Dinda sangatlah mahal. Semakin sehat Aris terlihat, semakin banyak lubang hitam yang tercipta di dalam ingatan Dinda. Ia mulai lupa mengapa ia berada di loteng ini. Ia mulai lupa siapa wanita tua yang ada di depannya. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai menatap pria di pangkuannya dengan tatapan yang bingung. Siapa? Siapa? Gumam Dinda. Air matanya jatuh. Namun ia tidak tahu lagi mengapa ia menangis. Ibu Ratna meneteskan air mata melihat pengorbanan itu. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk meniupkan abu putih tadi ke arah Dinda dan Aris. Cahaya putih lembut meledak pelan, memenuhi seluruh ruangan loteng, menghapus sisa-sisa aroma anyir dan kegelapan yang selama ini bersarang di sana. Tiba-tiba, Aris tersentak. Ia menarik napas panjang seolah baru saja muncul dari permukaan air setelah tenggelam lama. Matanya terbuka lebar, jernih dan penuh kehidupan. Namun, saat ia melihat wanita yang memangku kepalanya, tidak ada kilat pengenalan di sana. Nona, siapa? Dan di mana saya? Tanya Aris dengan nada sopan namun asing. Dinda hanya bisa terdiam. Dadanya terasa sangat sesak. Ada rasa rindu yang luar biasa besar, namun ia tidak tahu rindu itu ditujukan untuk siapa. Ia melihat pria di depannya sebagai orang asing yang tampan, namun hatinya yang terdalam terus menjerit meskipun akalnya telah dikosongkan. Ibu Ratna jatuh terduduk. Tubuhnya seolah telah kehilangan seluruh daya penopang. Sudah selesai, bisiknya. Ikatan jahat itu putus, dan kalian berdua terlahir kembali sebagai jiwa yang baru. Pergilah dari rumah ini sebelum matahari benar-benar tinggi. Jangan pernah menoleh ke belakang. Dinda berdiri dengan bingung, membawa tas kecilnya yang entah sejak kapan sudah ia siapkan. Ia menatap Aris, dan Aris menatapnya balik. Mereka berdua berdiri di tengah loteng yang kini mulai diterangi cahaya pagi yang hangat. Dua orang yang pernah saling mencintai hingga titik darah penghabisan, kini berdiri sebagai dua orang asing yang tidak memiliki sejarah sama sekali. Cahaya matahari pagi mulai menembus sela-sela kayu loteng, menciptakan garis-garis emas yang membelah debu yang berterbangan. Dinda dan Aris berdiri berhadapan. Dua raga yang kembali utuh namun dengan jiwa yang kosong dari satu sama lain. Rasa sesak di dada Dinda tidak hilang. Sebuah sisa emosi yang tidak ikut terhapus oleh ritual. Namun ia tidak lagi tahu nama untuk rasa itu. Kita harus keluar dari sini, ucap Aris. Suaranya terdengar asing di telinga Dinda. Namun ada nada otoritas yang secara naluriah membuatnya patuh. Ibu Ratna, yang kini tinggal berupa sosok rapuh, dengan napas satu-satu, memberikan isyarat dengan tangannya yang gemetar agar mereka segera pergi. Sebelum rumah ini menyadari bahwa kalian bukan lagi miliknya. Saat mereka melangkah menuruni tangga kayu, suasana rumah terasa berubah. Dinding-dinding jati yang megah itu seolah-olah mulai mengerut dan mengeluarkan suara derit yang menyakitkan telinga. Rumah itu
yang selama puluhan tahun telah diberi makan oleh energi menantu-menantunya, kini merasa lapar dan dikhianati. Sesampainya di ruang tamu, pintu besar yang menjadi satu-satunya jalan keluar mendadak tertutup dengan dentuman keras. Tanpa ada angin, tanpa ada orang yang mendorongnya. "Jangan pergi." Suara itu bukan berasal dari Ibu Ratna, melainkan dari dinding-dinding rumah itu sendiri. Suara ribuan bisikan wanita yang telah menyatu dengan kayu-kayu kuno tersebut. Dinda merasakan bulu kuduknya berdiri. Meskipun ia tidak ingat siapa Savitri, ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam terpancar dari yukeran-yukeran naga di dinding. Tiba-tiba, kain-kain putih yang menutupi perabotan di ruang tamu mulai bergerak sendiri, terbang di udara seperti hantu yang tak kasat mata, mencoba menghalangi langkah mereka. Sebuah meja kayu besar bergeser dengan sendirinya, menutup akses menuju pintu depan. "Nona, tetap di belakang saya!" seru Aris. Meski ia tidak ingat bahwa Dinda adalah istrinya, insting pelindungnya sebagai seorang pria tetap ada. Aris mencoba mendorong meja itu, namun meja tersebut terasa siul-wala berakar ke lantai. Di belakang mereka, guci-guci pajangan pecah satu persatu, mengeluarkan aroma melati yang kini berubah menjadi sangat tajam dan menyengat, mencoba membius kesadaran mereka kembali. "Rumah ini tidak ingin kita pergi karena ia akan rubuh tanpa penghuni," teriak Aris di tengah kebisingan kayu yang berderak. Dinda melihat ke arah dinding tempat jasad Savitri disembunyikan. Ia melihat permukaan kayu itu mulai retak. Tangan-tangan kering dari balik dinding mulai menjulur keluar. Bukan untuk menyerang, melainkan seperti meminta tolong. Mereka adalah sisa-sisa energi yang tertinggal, penjaga yang tidak rela ditinggalkan dalam kesunyian abadi. Dalam kekacauan itu, Dinda menemukan sebuah lilin yang masih menyala di atas meja sudut. Ia tidak tahu mengapa, namun instingnya mengatakan bahwa kegelapan yang tersisa di rumah ini hanya bisa dilawan dengan cahaya yang tulus. "Kita tidak boleh takut," seru Dinda. Ia mengambil lilin itu. "Kalian sudah bebas. Pergilah menuju cahaya." Kata-kata Dinda yang diucapkan dengan ketulusan tanpa sisa dendam karena ingatannya telah terhapus, memberikan dampak yang luar biasa. Cahaya dari lilin kecil itu mendadak bersinar sangat terang, menyilaukan mata. Bayangan-bayangan hitam yang mencoba mengikat kaki mereka perlahan memudar dan menghilang. Genggaman, akar pada meja kayu itu pun terlepas. Aris dengan sigap mendorong meja tersebut dan menendang pintu depan hingga terbuka lebar. Angin segar dari luar masuk, menghalau aroma anyir dan debu kuno. Aris menarik tangan Dinda, membawa wanita itu berlari keluar menembus halaman yang kini tidak lagi menjadi labirin. Begitu kaki mereka menginjak tanah di luar gerbang bambu, sebuah suara gemuruh terdengar dari belakang. Rumah joglo yang megah itu perlahan mulai miring. Kayu-kayu jatinya yang telah berusia ratusan tahun itu lapuk dalam hitungan detik, seolah-olah waktu yang selama ini tertahan oleh ilmu hitam kini mengejar ketertinggalannya. Dinda dan Aris turingengga di pinggir jalan raya yang mulai ramai oleh aktivitas penduduk desa. Mereka menoleh ke belakang, menyaksikan rumah besar itu runtuh menjadi tumpukan kayu tua yang tidak bermakna lagi. Ibu Ratna, tradisi kelam, dan seluruh memori pahit itu terkubur di bawah reruntuhan tersebut. Kini mereka berdiri di bawah sinar matahari yang terang benderang. Dua orang asing yang hanya memiliki satu kesamaan, sebuah rasa rindu di dalam hati yang mereka sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Debu dari runtuhnya rumah keluarga Aris perlahan mengendap. Tertiup angin pegunungan yang membawa aroma tanah dan kebebasan. Dinda dan Aris berdiri di pinggir jalan aspal, menatap puing-puing kayu yang kini tak lebih dari sampah sejarah. Penduduk desa mulai berdatangan dengan wajah penuh tanya, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat ke area yang selama puluhan tahun dianggap keramat dan angker itu. Aris memandang telapak tangannya, ada bekas kemerahan di sana. Sisa dari panasnya boneka tanah liat semalam, namun ia tidak ingat bagaimana luka itu muncul. Ia kemudian menoleh ke arah wanita di sampingnya. Wanita itu tampak sangat pucat, mengenakan daster batik yang bersahaja, namun matanya memancarkan keteduhan yang membuat Aris merasa tenang secara misterius. "Apakah Anda punya tempat untuk pergi?" tanya Aris sopan. Suaranya terdengar ragu. Dinda menggeleng pelan. Di dalam tas kain kecilnya, ia hanya menemukan sedikit uang, sehelai kain panjang, dan sebuah kartu identitas dengan alamat di sebuah kota yang sangat jauh dari sini. Saya berasal dari kota di pesisir, tapi saya tidak ingat bagaimana saya bisa sampai ke rumah ini." "Sama halnya dengan saya," jawab Aris sambil mengusap keningnya yang berkerut. "Nama saya Aris. Setidaknya itu yang tertulis di dompet saya." "Dan Anda adalah?" Dinda mengangguk saat melihat kartu identitasnya sendiri. Ada keheningan yang aneh di antara mereka. Di dalam benak masing-masing,
Ada sebuah tarikan magnetis yang sangat kuat, seolah-olah setiap sel di tubuh mereka saling mengenal. Namun memori di otak mereka telah dikunci ropet-ropet oleh kekuatan yang lebih besar. Tak lama kemudian, sebuah bus antar kota melintas dan berhenti di dekat mereka. Sopirnya berteriak menanyakan tujuan. Tanpa rencana, Aris menatap Dinda. Kita tidak bisa tinggal di sini. Tempat ini terasa seperti mimpi buruk yang baru saja berakhir. Meskipun saya tidak ingat mimpinya. Maukah Anda pergi ke kota bersama saya? Kita bisa mencari tahu siapa kita sebenarnya di sana. Ajak Aris. Dinda sempat ragu. Namun saat ia melihat ke arah puing rumah itu sekali lagi, ia merasakan kesedihan yang mendalam yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa jika ia tinggal, ia akan tenggelam dalam kesedihan itu. Ia pun menerima uluran tangan Aris dan naik ke dalam bus. Di dalam bus yang bergoyang pelan menembus jalanan berliku, mereka duduk berdampingan. Dinda menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap pepohonan yang berlari menjauh. Tanpa ia sadari, tangannya bergerak mencari tangan Aris. Dan tanpa bertanya, Aris membiarkan jemari Dinda bertaut dengan jemarinya. Kenapa ini terasa sangat akrab? Bisik Dinda pelan, nyaris tak terdengar di antara deru mesin bus. Aris tidak menjawab, namun ia menggenggam tangan Dinda lebih erat. Saya tidak tahu Dinda, tapi saya merasa melindungi Anda adalah satu-satunya hal yang saya tahu cara melakukannya saat ini. Selama perjalanan menuju kota, mereka tidak banyak bicara. Mereka masing-masing sibuk dengan kekosongan di kepala mereka. Namun, di bawah alam sadar mereka, ikatan yang baru saja mereka bangun kembali bukan lagi berdasarkan santet atau air mayat, melainkan berdasarkan jiwa yang saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Sesampainya di terminal kota yang ramai, mereka berdiri di tengah kerumunan manusia. Kota ini terasa sangat asing, bising, dan panas. Dinda merasa pening karena aroma knalpot dan keramaian yang kontras dengan keheningan rumah joglo kemarin. Kita akan mulai dari sini, ucap Aris dengan mantap. Saya punya sedikit tabungan di bank yang tercatat di buku tabungan ini. Kita akan mencari tempat tinggal sementara. Anda bisa mencari keluarga Anda, dan saya akan mencari milik saya. Dinda menatap Aris. Ada rasa takut yang menyerang hatinya, takut jika suatu saat mereka harus berpisah. Setelah menemukan identitas masing-masing, namun ia hanya bisa mengangguk. Terima kasih, Mas Aris. Panggilan Mas itu keluar begitu saja dari bibir Dinda, mengalir secara alami. Siuliola sudah ribuan kali ia ucapkan sebelumnya. Aris tertegun mendengar panggilan itu. Sebuah getaran aneh merambat di punggungnya, namun ia hanya tersenyum tipis. Mereka mulai melangkah menyusuri trotoar. Dua orang asing yang berjalan beriringan di bawah langit kota yang mulai mendung. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesembuhan fisik mereka, sisa-sisa ritual itu masih menyisakan satu tantangan terakhir. Apakah cinta yang dibangun tanpa memori bisa bertahan? Ataukah mereka akan menjadi orang asing selamanya? Kehidupan di kota besar ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Dinda dan Aris mencoba merajut kembali hari-hari mereka. Aris bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk saat fajar menyingsing. Sementara Dinda membantu seorang pemilik warung makan untuk mencuci piring dan menyiapkan sayuran. Mereka hidup dengan sangat sederhana, namun ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika malam tiba, seiring dengan tubuh yang mulai pulih sepenuhnya. Alam bawah sadar mereka mulai memberontak terhadap kekosongan memori yang dipaksakan. Malam itu, hujan turun sangat deras, membasahi atap seng kontrakan mereka dengan suara yang memekakan telinga. Dinda terbangun dengan napas tersengal-sengal. Di dalam mimpinya, ia melihat wajah seorang wanita cantik yang menangis di balik dinding kayu. Wanita itu terus membisikkan sebuah nama yang asing, namun terasa sangat dekat. Savitri. Dinda menyentuh pipinya sendiri. Basah. Ia tidak sadar bahwa ia telah menangis dalam tidurnya. Dinda, kamu baik-baik saja? Aris terbangun dari dipan kayu di seberang ruangan. Meskipun mereka tinggal bersama, Aris tetap menjaga jarak dengan sangat sopan, karena mereka tidak mengingat status hubungan mereka yang sebenarnya. Aku bermimpi lagi, Mas, bisik Dinda dengan suara bergetar. Ada seorang wanita di dalam dinding. Dia meminta tolong, tapi aku tidak tahu siapa dia. Dan ada aroma melati yang sangat kuat, sangat menyengat hingga aku merasa sesak. Aris tercium. Ia duduk di pinggir dipannya. Wajahnya tampak kuyu di bawah sinar lampu pijar yang temaram. Aku juga bermimpi hal yang sama, Dinda. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat sebuah guci hitam yang besar. Aku merasa seolah aku sedang tenggelam di dalamnya. Dan ada suara tetesan air yang tidak pernah berhenti. Tik tik tik. Mendengar penuturan Aris, Dinda merasa ngeri. Bagaimana mungkin dua orang yang tidak saling mengenal sebelumnya bisa memiliki mimpi buruk yang identik? Mas, apakah mungkin kita
Kita pernah berada di tempat yang sama? Tanya Dinda ragu. Aris menatap tangannya yang kasar karena pekerjaan berat. Aku mulai berpikir bahwa kekosongan di kepala kita bukan karena kecelakaan atau sakit. Dinda, ada sesuatu yang sangat besar yang sengaja kita lupakan. Sesuatu yang sangat jahat. Keesokan harinya, saat sedang membantu di warung makan, Dinda tanpa sengaja melihat sebuah koran lama yang digunakan untuk membungkus bumbu. Matanya terpaku pada sebuah berita kecil di pojok halaman. Berita itu tentang sebuah rumah kuno yang runtuh secara misterius di sebuah desa terpencil beberapa bulan yang lalu. Di sana tertulis, pemilik rumah, seorang wanita tua bernama Ibu Ratna, ditemukan meninggal dunia di tengah reruntuhan dengan wajah yang tersenyum tenang. Jantung Dinda berdegup kencang. Nama itu, Ibu Ratna. Nama itu memicu sebuah ledakan emosi di dalam dadanya. Ia merasa sangat sedih, namun juga sangat lega. "Bu, bolehkah aku meminta koran ini?" tanya Dinda kepada pemilik warung dengan suara yang gemetar. Dinda membawa koran itu pulang dan menunjukkannya kepada Aris malam itu. Saat Aris membaca nama Ibu Ratna, ia mendadak memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ia tampak sangat kesakitan. "Ibu, itu ibu," gumam Aris. Suaranya berubah, bukan lagi suara Aris yang asing, melainkan suara Aris yang penuh dengan kerinduan dan kepedihan. "Dinda, aku ingat, itu adalah ibuku." Satu demi satu potongan-potongan kecil mulai kembali. Bukan memori tentang santet atau air mayat, melainkan memori tentang perasaan mereka. Aris teringat bagaimana rasanya mencintai Dinda. Ia teringat janji setianya, meskipun detail-detail ritual yang mengerikan itu tetap terkunci rapat oleh pengorbanan Dinda. Ikatan batin mereka mulai menembus dinding penghalang tersebut. "Mas Aris?" Dinda mendekat, menyentuh pundak Aris. Aris menatap Dinda dengan tatapan yang sangat dalam. Air mata jatuh dari matanya yang kini tidak lagi kabur. "Aku tidak ingat apa yang terjadi di rumah itu sepenuhnya, Dinda. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Kamu adalah istriku. Kamu telah menyelamatkanku." Dinda terpaku. Meskipun ingatannya belum pulih secara logis, hatinya memberikan jawaban yang mutlak. Ia memeluk Aris dengan erat. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka meninggalkan rumah joglo itu, Dinda merasa ia benar-benar telah pulang. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Dinda mencium sesuatu di sudut ruangan kontrakan mereka yang lembab, aroma anyir yang samar. Ia melihat ke langit-langit. Dan di sana, sebuah tetesan air kecil mulai terbentuk. Tetesan air itu menggantung di langit-langit kontrakan yang kusam. Dinda terpaku. Matanya tidak berkedip menatap bulatan cairan bening yang perlahan membesar. Aroma anyir yang samar mulai memenuhi ruangan sempit itu, membangkitkan memori purba tentang kengerian yang seharusnya sudah terkubur. "Mas, lihat!" bisik Dinda dengan suara yang nyaris hilang. Aris mendongak, wajahnya mengeras. Ia segera berdiri dan menarik Dinda menjauh dari bawah tetesan itu. "Tidak mungkin, rumah itu sudah runtuh. Ibu sudah tiada. Harusnya semua ini berakhir." Tik, tetesan itu jatuh ke lantai semen. Namun, tidak pecah seperti air biasa. Cairan itu tetap membulat, hitam dan pekat seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Dari sudut-sudut ruangan yang gelap, bayangan-bayangan hitam mulai merayap naik ke dinding, membentuk pola-pola yang sangat mirip dengan ukiran jati di rumah lama mereka. Dinda menyadari sesuatu. Kekuatan santet itu tidak hanya berasal dari guci atau boneka tanah liat, melainkan dari situ sisa rasa takut dan trauma yang masih mereka simpan di dalam hati. Ritual penghapusan memori memang membersihkan pikiran mereka, namun benih kegelapan itu masih bersembunyi di sela-sela ketakutan mereka akan masa lalu. "Dinda, dengarkan aku." Aris memegang kedua bahu Dinda, memaksa wanita itu untuk menatap matanya. "Kita tidak boleh takut. Jika kita takut, kita memberinya kekuatan. Ingat apa yang membuat kita bertahan sampai sekarang? Bukan ilmu hitam, tapi keinginan kita untuk bersama." Tiba-tiba, suara bisikan halus kembali terdengar. Kali ini bukan suara Ibu Ratna yang mengancam, melainkan suara yang sangat memelas. "Haus, kami haus." Dinda melihat ke arah lantai. Dari cairan hitam yang jatuh tadi, muncul pantulan wajah-wajah wanita yang pernah menjadi korban. Safitri dan yang lainnya. Mereka tidak ingin menyakiti Dinda. Mereka hanya tidak tahu cara untuk benar-benar pergi. Mereka terikat pada raga Dinda dan Aris. Karena hanya mereka berdualah sisi-sisi dari sejarah rumah itu. "Mereka bukan musuh, Mas," ucap Dinda tiba-tiba. Ketakutannya perlahan berganti menjadi rasa iba yang sangat dalam. "Mereka adalah bagian dari kita yang tertinggal. Mereka hanya ingin dimaafkan." Dinda melangkah maju, mendekati tetesan hitam di lantai tersebut. Aris mencoba menahannya. Namun Dinda menggeleng pelan. Ia berlutut di depan cairan itu. Dengan tangan yang gemetar namun penuh keyakinan,
Dinda menyentuh cairan itu. Kalian tidak perlu lagi menjaga siapapun. Kalian tidak perlu lagi awet muda. Beristirahatlah dengan tenang. Aku memaafkan semua rasa sakit ini, bisik Dinda dengan penuh ketulusan. Seketika, ruangan itu dipenuhi oleh cahaya putih yang hangat, persis seperti cahaya saat mereka menghancurkan boneka tanah liat. Cairan hitam di lantai itu perlahan berubah menjadi bening, lalu menguap menjadi aroma melati yang paling harum yang pernah mereka cium, wangi melati yang murni, tanpa ada bau busuk di bawahnya. Bayangan-bayangan di dinding memudar, berganti dengan perasaan lapang di dalam dada Dinda dan Aris. Tetesan di langit-langit menghilang, dan atap kontrakan mereka kembali menjadi atap seng biasa yang berisik karena hujan. Aris memeluk Dinda dengan sangat erat. Kali ini, tidak ada lagi lubang hitam di ingatan mereka. Meskipun detail ritual yang menjijikan itu tetap samar sebagai perlindungan bagi jiwa mereka, perasaan bahwa mereka adalah pemenang atas nasib buruk itu telah kembali. Sepenuhnya sudah benar-benar berakhir sekarang. Mas, gumam Dinda di pelukan Aris. Iya, Dinda, kita sudah membayar harganya dengan kenangan kita, dan kita sudah menebusnya dengan pengampunan, jawab Aris. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur tanpa dihantui mimpi buruk. Tidak ada suara tetesan, tidak ada aroma anyir, hanya ada suara hujan yang menenangkan, dan kehangatan dari dua jiwa yang akhirnya benar-benar bebas dari belenggu masa lalu. Beberapa bulan berlalu sejak malam terakhir di kontrakan kota. Hidup Dinda dan Aris kini jauh lebih stabil. Aris telah mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan logistik, sementara Dinda mulai merintis usaha warung makan kecilnya sendiri. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati mereka. Sebuah bab yang belum sepenuhnya tertutup. Mas, aku merasa kita harus kembali, ucap Dinda suatu pagi. Bukan untuk tinggal, tapi untuk memberikan penghormatan terakhir untuk ibu dan untuk mereka yang pernah terjebak di sana. Aris sempat ragu. Baginya, desa itu adalah tempat di mana ia kehilangan jati diri dan ibunya. Namun, melihat sorot mata Dinda yang kini penuh kedamaian, ia mengangguk. Baiklah, kita tutup kisah ini di tempat semuanya bermula. Mereka berangkat menggunakan bus yang sama dengan yang membawa mereka pergi dulu. Sesampainya di desa, suasana terasa sangat berbeda. Area tempat rumah joglo megah itu berdiri kini telah rata dengan tanah. Tidak ada lagi aura mencekam yang dulu menyelimuti tempat itu. Penduduk desa tampak lebih terbuka, dan anak-anak kecil kini berani bermain layang-layang di tanah. Lapang bekas rumah tersebut, Dinda dan Aris menuju ke pemakaman umum di balik bukit. Tempat Ibu Ratna dimakamkan oleh penduduk desa secara sederhana. Di sana juga terdapat beberapa nisan tanpa nama yang baru dibuat, yang dipercaya sebagai sisa-sisa jasad yang ditemukan di reruntuhan rumah. Dinda meletakkan sebuket bunga melati segar, bukan melati yang layu atau berbau mistis, tapi melati yang tumbuh di bawah sinar matahari yang sehat. Kami datang bukan untuk menaruh dendam, bisik Aris di depan nisan ibunya. Semua sudah kami maafkan. Beristirahatlah dengan tenang bersama ayah. Dinda kemudian berjalan menuju nisan Nison tanpa nama di sampingnya. Ia tahu, di salah satu tempat itu, Safitri berada. Terima kasih telah menjagaku di malam-malam tersulit itu. Sekarang, kalian sudah bebas. Tidak ada lagi tetesan yang mengikat. Saat mereka berdiri di sana, angin pegunungan yang sejuk berhembus pelan. Dinda merasakan sebuah kehangatan yang lembut menerpa pipinya, seperti sebuah belayan dari tangan yang tak terlihat, bukan tangan yang dingin seperti dulu, melainkan sentuhan yang penuh terima kasih. Tiba-tiba, Mbok Sum muncul dari balik pepohonan Kamboja. Wajahnya tampak jauh lebih segar dan tidak lagi ketakutan. Ia tersenyum lebar saat melihat Dinda dan Aris. Nenggi Dinda, Mazarizi, syukurlah kalian kembali, sapa Mbok Sum. Bagaimana kabar Bibi? Tanya Dinda sambil memeluk wanita tua itu. Bibi sekarang tinggal di desa tetangga. Neng, hidup tenang. Sejak rumah itu runtuh, tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Desa ini sudah kembali bernapas, cerita Mbok Sum. Ia kemudian merogoh sakunya dan memberikan sebuah kunci kecil kepada Dinda. Ini kunci peti kecil yang Bibi selamatkan dari reruntuhan. Bibi rasa ini milik Neng Dinda. Dinda menerima kunci itu dengan bingung. Peti kecil apa? Namun, ia menyimpannya dengan baik. Ia merasa bahwa perjalanan ini benar-benar telah memberikan penyelesaian yang ia butuhkan. Sebelum meninggalkan pemakaman, Dinda menoleh ke arah bekas rumah joglo di kejauhan. Di atas tanah lapang itu, ia melihat sebuah pohon pul kecil mulai tumbuh. Pohon itu tampak hijau dan kuat, menjadi simbol bahwa dari tanah yang pernah penuh dengan kegelapan, kehidupan baru yang murni bisa tumbuh kembali. Ayo, Mas, ajak Dinda sambil menggandeng tangan Aris. Kita sudah pulang, Dinda, jawab Aris sambil tersenyum. Kemanapun kita pergi,
Rumah kita adalah keberadaan satu sama lain. Mereka meninggalkan desa itu dengan langkah ringan. Bayangan air mayat, santet, dan aroma anyir kini benar-benar telah menjadi sejarah yang tertutup rapat. Mereka telah memenangkan perjuangan terberat, memenangkan kembali cinta mereka dari cengkeraman, kegelapan, sesampainya di rumah kontrakan mereka yang kini terasa jauh lebih nyaman. Dinda duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi peti kayu kecil yang diberikan oleh Mbok Sum. Peti itu terbuat dari kayu jati, namun ukirannya tidak lagi terasa mengancam. Aris duduk di sampingnya, memberikan dukungan melalui genggaman tangan yang hangat. "Apa menurutmu isinya hal-hal dari masa lalu yang sebaiknya kita lupakan, Mas?" tanya Dinda ragu. Aris menggeleng pelan. "Mbok Sum tidak akan memberikannya jika itu mengandung keburukan. Lagi pula, kita sudah berjanji untuk tidak lagi takut pada bayang-bayang." Dengan tangan yang sedikit bergetar, Dinda memasukkan kunci kecil itu ke lubangnya. Klik, tutup peti terbuka perlahan. Aroma yang tercium bukan lagi melati yang tajam atau bau anyir yang memuakkan, melainkan aroma kayu tua yang kering dan wangi bubuk bedak bayi yang samar. Di dalamnya, tidak ada benda-benda mistis. Dinda menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kain dan sepasang sepatu bayi yang dirajut dengan sangat rapi menggunakan benang wol berwarna putih. Di disar peti, terdapat selembar surat yang ditulis dengan tinta yang sudah agak memudar. Dinda mengambil surat itu dan membacanya keras-keras agar Aris bisa mendengar. "Antak, siapapun menantu yang berhasil memutus rantai. Ini, namaku Savitri. Jika kamu membaca ini, artinya kegelapan di rumah ini telah berakhir. Aku ingin kamu tahu bahwa Ibu Ratna tidak selalu menjadi orang yang kejam. Dia adalah seorang ibu yang hancur karena kehilangan bayinya puluhan tahun yang lalu. Ketakutannya akan kehilangan orang yang dicintai membuatnya mencari cara yang salah untuk mengikat kami semua. Peti ini berisi barang-barang yang aku siapkan untuk bayiku yang tidak pernah sempat lahir karena raga ini terlalu lemah menanggung beban tradisi. Aku titipkan sepatu bayi ini padamu. Gunakanlah sebagai simbol kehidupan yang baru, kehidupan yang tumbuh dari cinta yang merdeka, bukan dari paksaan." Air mata Dinda jatuh membasahi kertas surat itu. Ia menyadari bahwa di balik horor tetesan air mayat yang kejam, ada tragedi kemanusiaan yang sangat dalam. Ibu Ratna bukan sekadar pelaku. Ia adalah korban dari rasa kehilangannya sendiri yang tidak pernah terobati. Aris mengambil sepatu bayi rajutan itu. Ukurannya sangat kecil, muat di telapak tangannya. "Savitri ingin kita melanjutkan hidup dengan cara yang benar. Dinda, tanpa ramuan, tanpa ritual, hanya dengan apa yang kita miliki sekarang." Dinda memeluk buku catatan itu. Di dalamnya terdapat resep-resep masakan asli keluarga, doa-doa tulus, dan puisi-puisi tentang harapan yang ditulis Savitri selama ia disekap dalam kecantikan abadi yang semu. Ini adalah warisan yang sebenarnya bukan ilmu hitam, melainkan semangat untuk bertahan hidup. Malam itu, Dinda meletakkan sepatu bayi putih itu di atas lemari mereka. Benda itu bukan lagi pengingat akan kematian, melainkan janji tentang masa depan. Rasa sesak yang sesekali masih muncul di dada Dinda kini hilang sepenuhnya. Ia merasa seolah-olah Savitri dan wanita-wanita lainnya telah benar-benar menyerahkan estafet kehidupan kepadanya. "Mas," puji Dinda sambil menatap Aris yang sedang merapikan buku tabungan mereka. "Terima kasih sudah memilih untuk bangun dari tidur panjangmu di rumah itu." Aris tersenyum. Matanya kini bersinar penuh kehidupan. "Terima kasih sudah tidak melepaskan tanganku, Dinda. Bahkan saat kamu dipaksa melupakan namaku." Mereka menyadari bahwa meskipun ingatan mereka tentang detail santet itu telah memudar, ikatan yang tercipta dari perjuangan tersebut jauh lebih kuat daripada sihir manapun. Mereka tidak lagi membutuhkan air kebugaran untuk tetap cantik atau kuat. Mereka hanya butuh satu sama lain untuk menghadapi hari esok. Beberapa bulan setelah peti itu dibuka, sebuah kabar mengejutkan datang. Dinda dinyatakan hamil. Kabar yang seharusnya disambut dengan sukacita yang meledak-ledak itu justru membawa keheningan panjang di antara mereka saat mereka berdiri di depan klinik kota. Dinda menyentuh perutnya yang masih rata. Ada rasa hangat yang luar biasa di sana. Namun di sudut hatinya, sebuah bisikan jahat mulai merayap. Apakah anak ini akan membawa sisa air mayat di dalam darahnya? Apakah kutukan Ibu Ratna benar-benar sudah berakhir? Malamnya, ketakutan itu mewujud dalam bentuk kecemasan yang nyata. Dinda duduk di dekat jendela, memperhatikan bayangan pohon yang bergoyang di luar. "Mas," puji Dinda saat Aris mendekat. Bagaimana jika tubuhku, bagaimana jika cairan yang dulu pernah masuk ke nadiku meninggalkan jejak pada anak kita?" Aris berlutut di depan Dinda, menggenggam kedua tangannya. Wajahnya tampak lebih tenang dan dewasa. "Dinda, ingat apa yang dikatakan Mbok Sum dan surat Savitri. Kita sudah memutus rantainya dengan pengampunan. Air itu hanya punya kekuatan jika kita memberinya ruang dengan rasa takut. Tapi, Mas,
Aku merasa kadang-kadang aku masih mencium aroma melati itu, isak Dinda. Itu hanya ingatan traumatis, bukan kutukan, tegas Aris. Anak ini adalah hadiah dari kebebasan kita. Dia tidak lahir di bawah lenggit-lenggit loteng itu. Dia lahir di sini, di tempat yang kita bangun dengan keringat sendiri, untuk memastikan segalanya benar-benar bersih. Mereka memutuskan untuk mengunjungi seorang sesepuh bijak di pinggiran kota. Seseorang yang dikenal memahami hal-hal batin namun tidak mempraktikkan ilmu hitam. Namanya Mbah Buyut. Mbah Buyut hanya tersenyum saat melihat mereka. Ia tidak meminta tumbal atau melakukan ritual aneh. Ia hanya meminta Dinda untuk meminum air putih yang telah didoakan dengan tulus. "Jiwamu sudah bersih, nak," ucap Mbah Buyut dengan suara yang menenangkan. "Apa yang dulu masuk ke ragamu sudah luruh saat kamu merelakan ingatanmu demi suamimu. Pengorbanan adalah pembersih paling ampuh. Bayi di dalam rahimmu itu suci. Dia tidak mewarisi beban masa lalu, dia mewarisi keberanian ibunya." Mendengar hal itu, beban yang selama ini menghimpit pundak Dinda seolah terangkat. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya sedang berhadapan dengan beang-beang ketakutannya sendiri. Sepulangnya dari sana, Dinda mengambil sepasang sepatu bayi rajutan putih dari atas lemari. Ia meletakkannya di atas perutnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan gerakan halus di dalam sana, sebuah tanda kehidupan yang sangat nyata. Dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat. "Mas," ucap Dinda dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya. "Dia akan tumbuh dengan mengenal cinta yang tulus, bukan cinta yang mengikat," balas Aris. Ketakutan akan kutukan itu kini benar-benar sirna. Mereka menyadari bahwa masa lalu hanyalah sebuah bab yang sudah selesai dibaca. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang dengan gemetar. Setiap tendangan kecil di perut Dinda adalah pengingat bahwa kehidupan selalu bisa menang atas kematian. Dan cahaya akan selalu menemukan jalan menembus kegelapan yang paling pekat sekalipun. 9 bulan berlalu, seperti hembusan angin yang membawa kesembuhan. Di sebuah ruang persalinan yang tenang, suara tangisan bayi pecah, membelah kesunyian malam. Itu adalah suara paling merdu yang pernah didengar oleh Dinda dan Aris, suara yang menandakan kemenangan mutlak atas segala kegelapan yang pernah menghantui mereka. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat, kulitnya kemerahan, matanya bening, dan ia tidak memiliki tanda-tanda kebiruan atau aura dingin yang dulu ditakuti. Dinda Aris menggendong putranya dengan tangan yang gemetar karena haru. Ia menatap Dinda yang tampak sangat cantik meskipun kelelahan. Kecantikannya kini bukan berasal dari tetesan air mayat, melainkan dari pancaran kebahagiaan seorang ibu. "Kita beri dia nama Fajar, Mas," bisik Dinda lembut. "Fajar yang mengakhiri malam panjang kita." Aris mencium kening Dinda dan bayi mereka. Fajar Praditya, cahaya yang tidak akan pernah redup oleh beang-beang masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Fajar tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu sore, mereka bertiga duduk di halaman rumah kecil mereka yang asri. Tidak ada pohon jati besar, tidak ada loteng yang gelap, hanya ada pohon mangga yang sedang berbuah dan bangga-bangga mawar yang tumbuh subur. Dinda sedang merapikan beberapa barang di gudang ketika ia menemukan kembali peti kecil pemberian Boksum. Ia membukanya sejenak, menatap sepatu bayi rajutan putih milik Safitri. Ia menyadari bahwa memori tentang horor itu kini hanya terasa seperti sebuah dongeng jauh yang tidak lagi menyakitkan. Luka itu telah menjadi syal yang menghangatkan mereka, mengingatkan betapa kuatnya mereka telah berjuang. Tiba-tiba, Fajar kecil berlari menghampirinya sambil membawa sekuntum melati liar yang ia temukan di taman. "Ibu, ini untuk ibu, wanginya enak," ucap Fajar polos. Dinda sempat tertegun sesaat melihat bunga itu. Namun, ia tidak lagi merasa sesak. Ia mengambil bunga itu, menghirup aromanya yang segar dan murni, lalu menyelipkannya di telinganya. "Terima kasih, sayang," jawab Dinda sambil memeluk anaknya. Di ambang pintu, Aris memperhatikan mereka sambil tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun sejarah keluarga mereka dimulai dengan air yang membawa kematian, mereka telah berhasil mengubah alirannya menjadi air kehidupan yang menyegarkan. Rumah joglo yang megah itu kini mungkin sudah menjadi hutan belukar, dan guci hitam itu telah menjadi tanah kembali. Namun di sini, di keluarga kecil ini, cinta tumbuh tanpa syarat, tanpa rasa takut akan kehilangan, dan tanpa perlu mengikat nyawa siapapun. Tetesan itu telah berhenti selamanya. Yang tersisa hanyalah Fajar yang selalu datang tepat waktu, membawa janji bahwa hari esok akan selalu lebih baik daripada hari kemarin. Tamat terima kasih telah mengikuti perjalanan Dinda dan Aris dalam mengungkap misteri tetesan air mayat. Kisah ini ditutup dengan kemenangan cinta dan pengampunan atas kegelapan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.